Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Sebelumnya salawat dan salam semoga selalu kita haturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Melanjutkan pembahasan masih seputar makan. Kalau terakhir kita membicarakan bagaimana Rasulullah berwudu, baik dalam makna yang lughawi maupun makna syar'i yang dikaitkan dengan makanan. Di bab berikutnya penulis rahimahullah menyebutkan bab ma jaa fi qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla at-ta'ami wa ba'da ma yafrughu minhu. Bab ma jaa, apa-apa yang datang, fi qauli Rasulillah SAW, dalam penjelasan ucapan Rasulullah SAW qabla at-ta'ami, sebelum makan, wa ba'da ma yafrughu minhu, dan setelah beliau selesai darinya. Artinya apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW sebelum makan dan setelahnya. Beliau mengawali bab ini dengan sebuah kisah. Qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Ibnu Lahiyah an Yazid ibn Abi Habib an Rashid ibn Jandal al-Yafi'i an Habib ibn Aus an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu qala. Sahabat Abu Ayyub al-Ansari menceritakan, kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman, kami waktu itu bersama Nabi SAW atau di sisi Nabi SAW pada suatu hari. Faqurriba ilaihi ta'amun, kemudian didekatkan kepada beliau, dihidangkan kepada beliau makanan. Falam ara ta'aman kana a'zama barakatan minhu awwala ma akalna. Falam ara, maka aku belum pernah melihat ta'aman, makanan, kana a'zama barakatan minhu, yang lebih besar keberkahannya dari
darinya, dari makanan tersebut. Keberkahan ini sebagaimana sudah kita jelaskan di awal, bisa apa? Kemanfaatan yang ditimbulkan, mencegah dari bahaya makanan itu. Atau juga termasuk keberkahan adalah jumlah orang yang bisa ikut makan. Sebagaimana nanti juga ada dalam kisah yang lainnya. Maka keberkahan yang langsung dilihat oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari adalah apa? Bagaimana makanan itu bisa memberikan keberkahan, mengenyangkan begitu banyak orang. Kapan itu? Awwala ma akalna. Pertama kali kami makan. Gelombang pertama dari orang-orang yang ikut makan itu bisa menikmati makanan itu dalam jumlah banyak. Jadi orang yang ikut makan itu bisa banyak orang. Wala aqalla barakatan fi akhirih. Tapi ternyata tidaklah makanan itu sangat sedikit keberkahannya di mana? Di akhirnya, pada gelombang akhir. Fakulna ya Rasulullah kaifa hadha? Maka kami pun mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana ini terjadi? Dan ini sebagaimana perintah Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir, kepada ahli ilmu, kalau kalian tidak mengetahui. Melihat fenomena ini, bahwa di pertama tadi makanan itu begitu berkah, tapi kemudian apa? Keberkahan itu menjadi sedikit sekali. Qala inna, maka Nabi SAW menjawab, inna dzakarna smallahi hina akalna. Sesungguhnya kita menyebutkan nama Allah ketika kita makan. Thumma qada man akala wa lam yusammillaha ta'ala fa akala ma'ahu syaitan. Kemudian duduk orang yang telah makan. Walam yusammillah ta'ala. Kemudian orang berikutnya, gelombang berikutnya, tidak menyebutkan nama Allah. Maka makanlah bersamanya apa? Setan. Kalau dicermati sanad hadis ini, ada sedikit permasalahan di situ, dinyatakan apa? Lemah sanadnya. Tapi secara makna dikatakan oleh Syekh Abdul Razak apa? Maknanya sahih. Bahwa orang yang makan tidak menyebut nama Allah, tidak mengawali makannya dengan bismillah, maka ini akan menjadikan apa? Setan makan bersamanya. Di sini Syekh Abdul Razak membawakan hadis yang sahih dalam riwayat Imam Muslim. Insyaallah pernah kita bahas ini. Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala syaitanu la mabida lakum wa la 'asha. Kalau seseorang masuk ke rumahnya kemudian menyebut nama Allah, dia masuk rumah baca bismillah, atau pada sebagian riwayat disebutkan apa? Bismillahi kharajna wa bismillahi walajna wa 'ala Allahi tawakkalna. Apa yang terjadi kalau orang masuk ke rumahnya sudah membaca basmalah, maka setan akan mengatakan kita tidak punya tempat bermalam dan kita tidak mendapatkan makan malam. Maka bismillah mencegah setan-setan untuk ikut apa? Bermalam di rumah kita. Bismillah mencegah setan-setan untuk ikut makan bersama kita.
wa idza dakhala falam yadhkurillaha 'inda dukhulihi qala syaitanu adraktumul mabita fa idza lam yadhkurillaha 'inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal 'asha. Tapi kalau seorang masuk rumah tidak menyebut nama Allah, maka setan akan mengatakan kepada teman-temannya, kalian dapat tempat bermalam. Kalau dia tidak menyebut nama Allah lagi pada saat makan, setan akan mengatakan apa? Kalian dapat double tempat bermalam dan makan malam. Maka secara makna, apa yang disebutkan dalam hadisnya Abu Ayyub Al-Ansari maknanya sahih. Ya. Jadi kadang secara sanadnya dari rangkaian yang meriwayatkan hadis itu ada masalah. Tapi kandungan hadisnya itu bisa dibenarkan karena adanya apa? Hadis-hadis lain yang mendukung maknanya. Maka ini menunjukkan agar kita apa? Mengawali makan kita dengan mengucap basmalah, bismillah. Kemudian hadis yang kedua. Qala hadatsana Yahya ibn Musa. Qala haddatsana Abu Dawud. Qala haddatsana Hisham ad-Dastuwai an Budail al-Uqaili an Abdullah ibn Ubaidillah ibn Umair an Ummi Kulsum an Aisyah radhiyallahu anha ummul mu'minin qalat, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, "Idza akala ahadukum fanasiya an yadhkurallaha ta'ala 'ala ta'amihi falyakul bismillahi awwalahu wa akhirahu." Bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian makan, maka dia lupa untuk menyebut nama Allah atas makanannya tersebut. Lupa tadi. Saking yang dilihat itu makanan kesukaannya, begitu ya. Nggak sabar ingin segera makan. Maka apa solusinya? Falyakul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Maka supaya dia mengatakan dengan nama Allah di awal dan di akhirnya. Awwalahu wa akhirahu di sini dharaf atau menggunakan fi awwalihi wa akhirihi. Maka selalu ada solusi. Kalau kita ini mau apa? Menjalani syariat Allah. Kalau kita cermati aturan, tuntunan dalam Islam, demikian keadaannya. Tidak ada istilah orang Jawa bilang apa pokoknya, nggak ada. Selalu ada solusi dari sebuah larangan, hal-hal yang halal. Dari hal-hal yang buruk kepada hal-hal yang baik. Itu kalau kita mau menyadari dan mensyukuri keislaman kita. Kemudian hadis berikutnya. Hadis yang cukup kita kenal. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada seorang anak kecil tata cara makan. Yaitu hadisnya Umar ibn Abi Salamah. Atau sebagian mengkoreksi bukan Umar tapi Amr ibn Salamah yang benar. Qala hadatsana Abdullah ibn As-Sabbah Al-Hashimi Al-Basri. Qala hadatsana Abdul A'la an Ma'mar an Hisham ibn Urwah an abihi
yaitu Urwah ibn Zubair an Umar ibn Abi Salamah atau Amr ibn Abi Salamah annahu dakhala ala Rasulullah sallallahu wa indahu ta'amun, bahwa dia masuk ke rumahnya Rasulullah dan di sisi Rasulullah apa? Ada makanan. Anak kecil, gitu ya. Masuk ke rumah orang, gitu ya. Kemudian apa? Ada makanan di situ. Faqala udnu ya bunayya. Maka Rasulullah mengatakan, mendekatlah wahai anakku. Dan ini boleh dalam apa? Dalam panggilan, bukan dalam klaim, gitu ya. Kita nggak boleh mengklaim anak orang lain menjadi anak kita. Sering kita mengingatkan dalam masalah apa? Adopsi. Kalau kita merawat anak orang, tetap dia diakui sebagai anak orang lain, tidak masalah. Dan tetap berlaku batasan apa? Bukan mahram anak tersebut. Tapi kalau kemudian apa? Mengangkat anak, mengasuh anak, sampai kemudian mengganti apa? Nama ayahnya dengan nama kita. Nah, ini perbuatan dosa. Maka Rasulullah menyebut ya bunayya, ini bentuk kelembutan. Sebagaimana misalnya seorang kepala sekolah, seorang guru di hadapan muridnya mengatakan apa? Anak-anakku. Ini supaya ada kedekatan emosional antara mereka. Dalam riwayat yang lain langsung dikisahkan bahwa Amr ibn Salamah ini, Ibn Abi Salamah ini makan mengacak-acak makanan. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan, mengarahkan. Ya gulam, dalam riwayat yang lain di sini Rasulullah mengatakan ya bunayya. Fasammillah ta'ala. Maka ucapkanlah apa? Bismillah. Sebutkanlah nama Allah Ta'ala sebelum makan. Wa kul biyaminika. Dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalika. Dan makanlah dari apa-apa yang dekat denganmu. Maka ini juga menguatkan riwayat yang pertama tadi tentang keberkahan. Beberapa kali kita singgung bahwa makna bismillah. Apa artinya kita mengucapkan bismillah dalam setiap aktivitas kita? Yaitu dengan nama Allah kita mengharapkan keberkahan akan apa yang kita lakukan. Orang mau makan, mengharapkan keberkahan dengan mengawalinya dengan nama Allah. Orang keluar rumahnya mau bekerja, mengharapkan juga apa? Keberkahan dengan menyebutkan nama Allah. Maka tidak heran suatu aktivitas yang diawali basmalah itu mendatangkan keberkahan. Sedangkan suatu aktivitas yang tidak diawali dengan basmalah akan hilang keberkahan di sana. Kemudian Rasulullah mengajarkan bagaimana makan. Tangan manakah yang digunakan? Maka dilihatkan dalam riwayat yang lain bahwa setan makan dengan tangan kiri. Maka manusia menyelisih setan tentunya. Kemudian beliau mengajarkan kepada anak ini untuk makan dari yang dekat dulu. Dalam beberapa kesempatan kita jelaskan apa? Makan makanan yang dekat ini kalau jenis makanannya sama. Makan nasi goreng, gitu ya. Yang ujung sini dan ujung sana ya sama saja. Tapi kalau nasi dengan lauk pauknya,
Di sini kebagian potongan tahu tempe, dan sana potongan ayamnya. Ya tidak apa-apa, mengulurkan tangan agak jauh. Mengambil apa? Lauk yang berbeda dengan di hadapan kita. Maka maksud makan dari yang dekat ini kalau apa? Jenis makanannya sama. Dan faedah yang lain dari hadis ini apa? Pembiasaan anak-anak tentang adab kebiasaan keseharian kita. Hari ini banyak orang tua punya anggapan apa? Alah, masih kecil. Masih anak-anak. Akhirnya mereka tumbuh tanpa pembiasaan kebaikan. Kita bisa saksikan itu pada generasi kita saat ini. Tidak punya lagi sopan santun terhadap orang yang lebih tua. Tidak punya sopan santun dalam berbicara. Selalu yang menjadi alasan apa? Anak-anak. Maka masa kanak-kanak inilah masa pembiasaan. Sehingga ketika mereka nanti sudah remaja, sudah dewasa, sudah terbiasa dengan apa yang dulu diukirkan, ditanamkan di waktu kecilnya. Akan susah. Meskipun alhamdulillah ada saja yang bisa berubah di kemudian harinya, tapi akan menjadi sesuatu yang susah kalau sesuatu itu tidak dibiasakan dari apa? Dari kecilnya. Lihat yang sederhana tentang masalah makan. Betapa banyak kita lihat remaja, orang dewasa makan dengan tangan kirinya. Seakan hal yang lumrah, hal yang biasa. Karena ya jadi apa? Kebiasaannya saja. Maka jangan jadikan alasan masa kanak-kanak mereka untuk kita tidak membiasakan apa? Kebaikan-kebaikan. Maka sedari kecil inilah kita biasakan mereka dengan apa? Kebaikan-kebaikan. Sehingga kelak ketika mereka tumbuh dewasa itu menjadi hal yang ringan dan mudah. Contohnya Nabi SAW memerintahkan untuk mengajarkan anak, memerintahkan anak untuk salat sejak apa? 7 tahun. Maksimal anak 7 tahun itu harus diajarkan salat. Diajarkan sebelumnya boleh. Tapi paling lambat apa? 7 tahun kebangetan. Kalau 7 tahun itu nggak diajari salat, orang tuanya kebangetan. Kemudian hadis berikutnya. Qala hadatsana Mahmud ibn Ghailan. Qala hadatsana Abu Ahmad Az-Zubairi. Qala hadatsana Sufyan Ats-Tsauri an Abi Hashim an Ismail ibn Riyah an abihi Riyah ibn Abidah an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri bercerita, kana Rasulullah SAW idza faragha min ta'amihi qala alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Dahulu kala Rasulullah SAW jika selesai dari makanannya, beliau mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi at'amana. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan kami. Wasaqana, dan memberikan minum. Dan waja'alana muslimin, dan menjadikan kami orang-orang yang apa? Islam. Syekh Abdul Razak menerangkan bahwa banyak sekali riwayat-riwayat yang menyebutkan apa yang dibaca oleh Rasulullah setelah makan. Termasuk riwayat ini yang juga dalam sanadnya apa?
ada Ismail ibn Riyah tadi, yang para ahli hadis menyebut beliau sebagai apa? Majhul, tidak dikenal. Dan ini menyebabkan apa? Hadisnya lemah. Maka beliau mengatakan cukup seseorang itu setelah makan minimal baca apa? Alhamdulillah, itu sudah cukup. Itu yang paling minimal. Ataupun kemudian disarankan untuk mencari riwayat-riwayat yang sahih. Apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW selain hamdalah tadi. Dan berusaha untuk apa? Menghafalkannya. Dari banyak riwayat tersebut. Dan menggunakannya kadang bacaan ini, kadang bacaan itu. Sebagai bentuk penjagaan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang kita terangkan dalam pembahasan apa? Sifat salat Nabi. Bahwa gerakan Nabi SAW, bahwa bacaan doa Nabi SAW itu tidak selalu sama. Maka itu bentuk apa? Agar kita bisa khusyuk, bisa fokus dengan apa yang kita lakukan. Karena orang kalau sudah terbiasa dengan satu bacaan tertentu apa? Dia seakan sudah nggak mikir lagi, sudah tidak meresapi maknanya lagi, yang penting baca. Nah itu kelemahannya kalau orang hanya menghafalkan satu doa. Maka di antara bentuk doa yang lain ada pada riwayat berikutnya. Ini riwayat yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga. Qala haddatsana Muhammad ibn Bashar, qala haddatsana Yahya ibn Sa'id, qala haddatsana Thawr ibn Yazid, qala an Khalid ibn Ma'dan, an Abi Umamah radhiyallahu anhu. Qala, beliau bercerita, kana Rasulullah sallam idza rufi'atil ma'idatu min baini yadayhi yaqulu. Dahulu kala Nabi SAW jika telah diangkat hidangan dari hadapan beliau, artinya sudah selesai makan, yaqulu, beliau akan mengatakan alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih ghaira muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Segala puji bagi Allah, hamdan katsiran, pujian yang banyak, tayyiban, yang baik, mubarakan fihi, yang penuh keberkahan padanya, ghaira muwadda'in, yang tidak pernah terputus, tidak pernah henti, wala mustaghnan anhu rabbana, yang kami tidak pernah cukup darinya, wahai Rabb kami. Maka subhanallah, ini bentuk pujian lain selain apa? Mencukupkan diri dengan alhamdulillah. Bahwa kebaikan yang Allah berikan itu kebaikan yang sangat banyak, yang penuh keberkahan, yang tidak pernah henti, tidak pernah putus, yang kita tidak akan pernah apa? Cukup darinya. Bukan karena kita tidak bersyukur, kita tidak pernah merasa cukup, tapi maksudnya apa? Kita tidak akan pernah bisa lepas dari kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mungkin hidup tanpa apa yang Allah berikan. Bahkan sekejap mata saja kita tidak bisa lepas dari apa? Kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian riwayat berikutnya menegaskan kembali tentang pentingnya membaca basmalah. Qala haddatsana Abu Bakar Muhammad ibn Aban. Qala haddatsana Waqi' an Hisham ad-Dastawai an Budail ibn Maisarah al-Uqaili an Abdullah ibn Ubaid ibn Umair an Ummi Kulthum an Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin qalat. Nah, kalau kita perhatikan ini sanadnya sama dengan sanadnya yang tadi. Di dalam sanadnya siapa? Ummul Mukminin Aisyah. Hadis 189. Cuman bedanya apa? Pada gurunya Imam Tirmidzi. Kalau tadi dia dari Yahya ibn Musa, kemudian Abu Dawud. Kalau ini dari Abu Bakar Muhammad ibn Aban, kemudian Waqi, kemudian pada Hisham Az-Dastawai ini ke atasnya sama. Berarti punya problem yang sama, yaitu Ummu Kulthum tadi. Tapi sanadnya dikuatkan dalam riwayat Imam Ahmad. Nanti kita akan sebutkan. Kana Nabi SAW ya'kulu at-ta'ama fi sittatin min ashabihi. Diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah, suatu ketika Nabi SAW makan makanan bersama 6 orang sahabat. Jadi makan bersama, dan makanan itu bisa dimakan bersama apa? 6 orang. Faja'a Arabiyyun fa'akalahu biluqmataini. Kemudian datang orang Badui ikut makan. Hanya bisa dimakan 2 suapan saja. Faqala Rasulullah SAW, "Lau samma lakafakum." Begitu tambah 1 orang, begitu cepat apa? Habis. Maka Nabi SAW mengatakan, seandainya dia mau mengucapkan nama Allah, yaitu siapa? Yang baru datang tadi, maka niscaya akan cukup untuk kalian. Dimakan bertujuh pun juga akan masih cukup. Tentu makan hanya 2 suapan. Ini apa? Icip ya. Orang Jawa bilang hanya mencicipi saja. Kenapa terjadi demikian? Karena tidak baca basmalah. Dalam riwayat Imam Ahmad, lafadznya dikatakan, amma innahu law qala bismillah lawasi'akum. Seandainya dia mengatakan bismillah, niscaya apa? Akan mencukupi kalian. Dan ini sebagaimana dalam riwayat yang lain dikatakan apa? Makanan 2 orang bisa untuk 3 orang, makanan 3 orang bisa untuk 4 orang. Kapan kalau diawali dengan basmalah? Dan ini diantara makna keberkahan tadi yang saya sebutkan, bahwa di riwayat awal tadi Abu Ayyub Al-Ansari, keberkahan itu artinya bisa dinikmati oleh banyak orang. Kemudian hadis terakhir yang disebutkan dalam bab ini, qala hadatsana Hannad wa Mahmud ibn Ghailan qala haddatsana Abu Usamah an Zakaria ibn Abi Zaidah an Sa'id ibn Abi Burdah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-akalata aw yashraba asy-syurbata fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah akan meridai dari seorang hamba
ketika hamba tadi makan atau ketika hamba tadi minum, kemudian dia apa? Mengucapkan pujian kepada Allah atas makanan atau minuman tersebut. Ini yang menjadi dasar minimal seseorang itu setelah makan atau minum baca apa? Hamdalah, alhamdulillah. Itu sudah mendatangkan keridhaan Allah. Karena di situ ada pengakuan atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah makna dari apa? Hamdalah. Memuji Allah, mengakui nikmat itu datang dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya Allah yang berhak untuk dipuji. Kemudian bab berikutnya, sebuah bab pendek. Bab ma jaa fi qadahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab apa-apa yang datang menceritakan, menjelaskan tentang qadah. Apa itu qadah? Qadah adalah, kita sebutkan apa? Wadah. Orang sekarang mengatakan gelas, gitu ya. Di mana orang dulu minum dari apa? Wadah yang agak lebar, gitu ya. Orang nyebutnya mungkin sekarang mangkok. Karena keadaan di masa itu. Maka qadah adalah tempat meletakkan air, susu, madu, infus water gitu ya, kalau bahasa kerennya sekarang nabid, rendaman dari kurma ataupun buah-buahan yang lain. Maka kita bisa mengatakan hari ini dengan apa? Gelas, botol, berbagai macam alat minum kita hari ini. Maka dulu Rasulullah bagaimana bentuk alat minum beliau? Hadis pertama, ada dua hadis yang disebutkan di sini. Qala hadatsana Al-Husain ibn Aswad Al-Baghdadi. Qala hadatsana Amr ibn Muhammad. Qala hadatsana Isa ibn Tuhman an Thabit. Itu Thabit Al-Bunani, muridnya Anas bin Malik. Qala Thabit Al-Bunani rahimahullah bercerita, akhraja ilaina Anas bin Malik, mengeluarkan di hadapan kami Anas bin Malik tempayan, mangkuk, qadaha khashabin ghalidhan, sebuah mangkuk, sebuah tempayan, gitu ya, dari kayu yang ghalid, tebal atau kasar, mudabbaban bihadidin, yang dilapisi dengan apa? Dengan besi. Nah, kayu tadi untuk supaya tidak pecah, dia diikat dengan besi. Faqala ya Thabit hadza qadahu Rasulullah sallallahu. Kemudian Anas bin Malik mengatakan kepada muridnya, wahai Thabit, inilah tempat minumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Akbar.
kita hari ini dimanjakan dengan berbagai macam, saya katakan tadi apa? Model gelas, model botol. Sebagian menjadi kolektor hal-hal seperti ini. Apalagi dengan tren bersepeda saat ini. Nah, mungkin ini juga menjadi sebuah tren juga begitu ya. Apa selain sepedanya, botol minumnya. Wah, ini botol minum merek ini, merek itu. Bahkan mungkin sebagian tertuliskan namanya di botol tersebut. Sedangkan Rasulullah SAW, manusia terbaik, cukup tempat minumnya dari kayu yang diikat dengan apa? Besi. Maka hadis-hadis yang seperti ini, balik lagi kepada memori kita sebelumnya, ini akan menjadi rem bagi kita untuk apa? Larut, hanyut dalam iming-iming dunia tadi. Ya sangat manusiawi begitu ya. Kalau kemudian muncul model gelas baru, muncul model botol baru, bisa ditulis inisial kita, bisa ditulis nama kita di situ. Siapa yang nggak pengen? Tapi kemudian kalau kita mengingat yang seperti ini akan mengerem, menahan keinginan kita untuk kita berkaca kepada teladan hidup kita, kepada panutan kita, yang kalau beliau mau bisa saja. Bukan karena di zaman itu tidak ada. Bagaimana kemudian saya tegaskan lagi, beliau hidup di zamannya siapa? Ketika Kaisar Romawi, ketika Kisra di Persia, mereka bermewah-mewah juga dengan harta dunia. Jadi bukan karena seluruh dunia waktu itu memang dalam keadaan miskin, terbelakang dan sebagainya, tidak. Mereka yang mau bermewah-mewah bisa. Bagaimana pemuka-pemuka Quraisy, pemuka Arab, hidup dalam kemewahan mereka. Tapi Rasulullah SAW memilih ini. Dan Allah memilihkan itu untuk kekasihnya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis kedua, qala hadatsana Abdullah ibn Abdurrahman qala anba'ana Amr ibn Asim qala anba'ana Hammad ibn Salamah qala anba'ana Humaid wa Thabit an Anas kembali dari sahabat Anas bin Malik sebagai pelayannya Rasulullah SAW menceritakan, laqad saqaitu Rasulullah SAW bihadzal qadahi asy-syaraba kullahu. Masya Allah. Anas menceritakan, sungguh aku telah menuangkan, memberikan minum kepada Rasulullah dengan wadah ini, dengan mangkuk ini, minuman seluruhnya. Al-ma'a, air, wan nabidha, dan nabidh. Bahasa kerennya sekarang apa? Infus, water itu, wal asal, dan madu, wal laban, dan susu. Di mana sebagian kita hari ini punya gelas khusus untuk minuman panas, punya tempat khusus untuk minuman dingin, gitu ya. Subhanallah. Maka inilah keadaan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dengan segala kesederhanaannya. Semoga menjadi inspirasi kita
untuk menentukan pilihan dalam hidup ini. Jalan manakah yang akan kita tempuh? Allah Ta'ala alam. Taib, ada pertanyaan di sini. Membaca hamdalah itu setelah kita menyelesaikan rangkaian makanan atau setiap makanan yang kita makan? Jazakallah khairan wa jazakallah khairan. Nah, ada sebagian riwayat di pembahasan kita tentang adab minum. Nabi SAW minum dalam 3 tegukan dan membaca hamdalah setiap kali tegukan. Maka perkaranya luas. Kalau memang kita diberikan kelonggaran waktu sehingga makan setiap kali suapan, kita bisa berhenti sejenak, kemudian memuji Allah, ini satu kebaikan. Tapi kalau kita makan, kemudian kita selesaikan makan dulu, baru kemudian kita memuji Allah, ini juga tidak mengapa. Maka boleh, mana yang kita pilih. Wallahu a'lam. Taib, ini yang bisa kita bacakan kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.